Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori humanistik dari Carl Rogers. Teori humanistik Carl Rogers berlandaskan pada pandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang positif, rasional, dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Rogers meyakini bahwa setiap individu mempunyai potensi bawaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Menurut Rogers, manusia memiliki dorongan alami yang disebut aktualisasi diri, yaitu kecenderungan untuk mengembangkan seluruh kemampuan, bakat, dan potensi yang dimiliki secara optimal. Aktualisasi diri menjadi motivasi utama dalam kehidupan manusia untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Teori humanistik juga menekankan pentingnya pengalaman subjektif, yaitu bagaimana individu memahami dan memaknai pengalaman hidupnya. Perilaku seseorang lebih dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu peristiwa daripada peristiwa itu sendiri. Selain itu, Rogers mengemukakan konsep diri atau self atau konsep diri atau self-concept, yaitu gambaran, penilaian, dan keyakinan individu tentang dirinya sendiri. Konsep diri yang positif akan membantu seseorang menerima dirinya, memiliki rasa percaya diri, dan mampu berinteraksi secara sehat dengan lingkungan. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan mampu mengarahkan kehidupannya menuju perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, lingkungan yang memberikan dukungan, penerimaan, dan penghargaan sangat penting bagi perkembangan individu. Yang kedua adalah struktur kepribadian menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, struktur kepribadian tidak terdiri atas id, ego, dan superego seperti yang dikemukakan oleh Freud. Rogers memandang kepribadian sebagai suatu kesatuan yang berpusat pada pengalaman individu dan persepsinya terhadap diri sendiri. 3. Struktur kepribadian menurut Rogers. Yang pertama adalah organisme. Organisme adalah keseluruhan individu, baik aspek fisik maupun psikologis. Organisme mencakup seluruh pengalaman, perasaan, pikiran, kebutuhan, dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Organisme merupakan pusat dari semua pengalaman yang dialami individu sepanjang hidupnya. Menurut Rogers, setiap organisme memiliki kecenderungan bawaan untuk mempertahankan diri, berkembang, dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, organisme selalu berusaha memenuhi kebutuhan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah medan fenomenal. Medan fenomenal adalah keseluruhan pengalaman yang dialami dan dipersepsikan oleh individu pada suatu waktu tertentu. Pengalaman ini dapat berupa pengalaman yang disadari maupun yang tidak disadari. Rogers menekankan bahwa perilaku seseorang lebih dipengaruhi oleh cara individu memandang dan menafsirkan pengalaman tersebut daripada oleh keadaan objektif yang sebenarnya. Dengan kata lain, setiap individu memiliki dunia pengalaman yang unik dan berbeda dari orang lain. Medan fenomenal menjadi dasar bagi seseorang dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga adalah konsep diri atau self-concept. Konsep diri merupakan bagian terpenting dalam struktur kepribadian menurut Rogers. Konsep diri adalah persepsi, penilaian, dan keyakinan individu mengenai dirinya sendiri. Konsep diri berkembang melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konsep diri membantu individu memahami siapa dirinya, bagaimana dirinya saat ini, dan bagaimana dirinya ingin menjadi. Konsep diri terbagi dari dua bagian. Yang bagian A adalah real self atau diri nyata. Real self adalah gambaran individu tentang dirinya yang sebenarnya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua adalah ada ideal self atau diri ideal. Ideal self adalah gambaran mengenai diri yang diharapkan atau dicita-citakan oleh individu. Semakin besar kesesuaian antara real self dan ideal self, maka semakin besar kepribadian seseorang. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang besar, individu dapat mengalami kecemasan, ketidakpuasan, dan konflik batin. 3. Dinamika kepribadian. Aktualisasi diri atau self-actualization. Dorongan untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Contohnya ialah mahasiswa yang memiliki bakat menulis terus berlatih dan mengikuti lomba karya tulis untuk mengembangkan potensinya. B. Positif ego. Kebutuhan akan penghargaan
dari orang lain. Contohnya ialah seorang anak merasa senang ketika orang tua memuji usahanya dalam belajar. C. Unconditional positive favor, penerimaan tanpa syarat terhadap individu. Contohnya ialah orang tua tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya meskipun anak tersebut gagal dalam ujian. 4. Perkembangan kepribadian. Kepribadian berkembang melalui pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan. Contohnya ialah seorang anak yang selalu didukung orang tuanya ketika mencoba hal baru akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Sebaliknya, anak yang sering dikritik dapat menjadi kurang percaya diri dan takut mengambil keputusan. Teori persen Cantor-Rogers. Teori ini atau lebih berpusat pada seorang individu menekankan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami masalahnya sendiri dan bisa menemukan solusi yang tepat bagi dirinya. Dalam pendekatan ini, seorang konselor tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat, tetapi sebagai fasilitator yang membantu seorang klien mengeksplorasi perasaan dan pikirannya. Ada 3 kondisi utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor menurut Rogers adalah yang pertama itu ada empati. Empati yang dimaksud di sini yaitu untuk kemampuan memahami perasaan klien dari sudut pandang klien. Kemudian yang kedua ada kongruensi, yaitu sikap terbuka dan jujur dari seorang konselor. Yang ketiga itu ada unconditional positive Rogers, yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap klien tanpa syarat. Kemudian ada ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Menurut Rogers menyebut bahwa individu yang sehat sebagai fully functioning person, ciri-cirinya meliputi yang pertama yaitu terbuka terhadap pengalaman baru, kedua mampu menerima diri sendiri dan orang lain, yang ketiga memiliki perasaan percaya diri dan yang baik, yang keempat ada bertindak secara fleksibel dan kreatif, yang kelima ada bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, kemudian yang selanjutnya ada mampu hidup secara realistis dan mandiri, kemudian memiliki hubungan sosial yang positif, terus berusaha mengembangkan potensi dirinya. Implikasi teori humanistik Rogers terhadap bimbingan dan konseling. Hubungan konseling yang hangat, konselor menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli merasa aman untuk bercerita. Contoh, konselor menyambut konseli dengan ramah dan mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. B. Fokus pada konseli, yaitu konselor membantu konseli menemukan solusi sendiri. Contohnya, konselor bertanya, menurut Anda langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? C. Mengembangkan potensi konseli. Konselor membantu mengenali kekuatan yang dimiliki konseli. Contohnya seperti konselor membantu siswa menemukan bakatnya dalam bidang seni atau olahraga. D. Meningkatkan konsep dari positif, seperti konselor membantu konseli melihat kelebihan yang dimilikinya. Contohnya siswa yang merasa tidak mampu diajak mengingat kembali